yang bahwa sudah sesuatu yang seperti kita miliki gitu kan, kita miliki bahwa oh ini kita punya kita, terus kita ada rasa apa ya, melupakan bahwa semua itu berasal dari Allah. Ya, titipan dari Allah. Ya, apakah ada amalan yang bisa kami lakukan atau sikap atau apapun yang bahwa kita bisa harus ikhlas seperti kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang balik lagi kepada Allah. Amalan apa atau sikap yang bisa kami lakukan untuk mencapai titik itu. Terima kasih Ustaz. Baik, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, diterima dulu. Buat putranya, putra putrinya kelas berapa Bu? Sudah dewasa. Oh, dewasa. Ya bisa juga buat alat tulis kantor kok Bu. Ya. Ya. Gitu. Jadi pertanyaannya gimana kan untuk supaya semakin selalu teriyakini bahwa ya semuanya titipan dari Allah, bukan milik kita. Karena kadang bisa jadi kita ngerasa, loh kan aku yang udah capek, udah berupaya bekerja keras, ya. Sebetulnya ayat itu juga makanya kan Nabi kan menasehati ketika ngebaca ayat itu bukan ketika ada yang meninggal doang Bu. Tapi ketika ada apapun yang membuat hati tidak enak, kita dianjurkan baca kalimat tadi. Ya. Pernah satu riwayat, lilin cahaya di tempat beliau, di rumah beliau, padam, maka beliau membaca itu. Ada lalu maka istrinya bertanya. Maka baru dijelaskan, kita membaca itu setiap kali apapun yang membuat hati kita ngerasa tidak enak. Ya. Selain itu, di Islam itu juga kan esensi dari sholat, nggak cuma dari sholatnya ya. Kita datang ke masjid aja punten Bu, sepatu ibu sebagus apapun harus parkir di depan, betul? Sepatu 50.000 sama sepatu 50 juta tetap parkir di depan, betul? Nggak akan nginjek karpet. Tapi dijamin yang sepatunya 50 juta lebih susah khusyuk sholatnya daripada yang pakai sendal bolong. Ya. Kayak kalau pas lagi ruku dekat pintu. Si ada ya. Seperti itu ya. Maka coba lihat Bu ya. Orang sholat mau jabatannya kayak gimana, tetap aja badan bagian yang paling tingginya, kepalanya, yang paling harusnya dimuliakan. Orang mungkin bisa nyuwit kita, bisa nyolek kita, tapi kalau udah kepala kita yang ditempeleng kan, itu amat sangat menghinakan. Nah, bagian yang paling kita rasa paling mulia ini, anak otakku, akalku berada di situ. Ini harus ditundukin. Kalaupun kita jadi direktur, yang lagi jadi makmum karyawan kita, yang tiap bulan kita gaji, tetap kita ditonggengin sama diri. Ya, nggak peduli mau siapapun, nunduk bareng-bareng, sama-sama, disejajarin lagi semuanya. Sehingga akhirnya benar-benar makin sadar, oh, udah nggak bawa apa-apa. Dan ketika dimulai, Allahu Akbar, Allah maha besar dari segala-galanya. Jabatanku kalah besar dengan Allah. Kekuatanku kalah besar dengan Allah. Tanah daerah kekuasaanku kalah besar dengan ciptaan Allah. Gak ada apa-apanya. Dengan ciptaannya aja kalah besar, apalagi dengan Allahnya yang maha besar. Ya, terus ditundukkan. Al-Fatihah masuk. Dari 7 ayat Al-Fatihah, 5 ayat pertama memuji kepada Allah. Permintaannya cuma di 2 ayat terakhir. Sehingga ini juga adab doa tuh kayak gini ya. Banyakan bersyukur memuji Allahnya daripada mintanya. Ya. Kadang kita berdoa, ya Allah tahu kali, udah weh, muji enggak, ini apa enggak. Ya. Ruku, sujud. Ya itu ada esensinya sebetulnya ya. Ketika akhirnya kita jalanin itu, makanya orang kalau kata surat Al-Ankabut ayat 45, surat 29 ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bagaimana aku bisa berbuat keji dan munkar sedangkan aku merasakan ya Allah nikmatmu terlalu banyak. Ibu gini deh, ibu kalau misalkan ada orang yang baik banget ke ibu, kadang kita sendiri sampai nggak enak sendiri. Ya Allah, kamu teh baik banget, aku teh sampai jadi nggak enak sama kamu, aku banyak ngerepotin gitu ya. Kalau ke orang bisa begitu, masa ke Allah nggak bisa begitu? Ya, coba. Mudah bagi Allah menghukum dosa siapa orang, siapa saja, langsung mati. Orang lagi dosa dibikin mati detik itu juga mudah nggak bagi Allah? Tapi yang lagi ngomong udah entah berapa kali bikin dosa nggak mati-mati.
Karena saya yang hebat, enggak. Allahnya aja yang terlampau baik. Ibu tahu, kami jadi ada ujian baru. Ada fase kemarin diminta jadi juri Hafiz RCTI. Ikut ngejuriin anak-anak yang luar biasa itu. Ada yang nyeletuk. Itu ngapain mantan bandar judi duduk di situ? Ya. Ketika ada ucapan kayak gitu, saya tertunduk, bukan karena ucapan dia, bukan karena demi Allah kehinaan yang dia sebut lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Tapi justru saya sepakat sama dia. Ya Allah, betul, dosaku tuh banyak, layak engkau matikan detik itu juga waktu masih di Thailand. Bukannya malah matiin saya, Allah malah mengizinkan saya pulang, ketemu para guru, ketemu adiknya Syekh Ali, ketemu para penghafal Quran, ketemu para dewan juri yang lain, orang-orang yang luar biasa. Diizinkan duduk bareng. Kayak Allah malu. Sehingga akhirnya kalau ingatnya ke situ lagi, udah disyukuri. Nikmat mana lagi yang mau didustakan? Ya. Sehingga nih gini ya, sedih atau mengalami keperihan di hati karena dijahatin sama mulut orang, beda sama rasanya netesin air mata karena orang itu terlanjur segitu baiknya kepada kita. Nah ini Allah keterlaluan baiknya. Mudah bagi dirinya matiin kita kapan aja, masih aja terus. Gak cuma dikasih kesempatan, ditutupin. Allah tahu kita pas sendirian ngapain aja. Tapi kalian satu sama lain gak ada yang tahu aib masing-masing. Coba dibongkar satu sama lain di sini. Bubar tongkrongan ini dari tadi. Gak ada yang ridho mau ngedengerin orang ini bicara. Ya. Jadi dengan berani jujur sama diri sendiri, ingat dengan segala kebaikannya, ngakuin jujur dengan segala macam kekurangan kita. Hati yang masih hidup, masih ada akal, hati yang masih hidup dan akal yang masih waras akan tertunduk malu ketika mengingat itu semua. Sehingga akhirnya daripada sibuk ini syukur. Kalau memang masih dirasa berat, tolong wisata rohani. Pergi ke kuburan. Ya Allah, dulu dia lebih kaya, dulu dia lebih cantik, dimakan cacing juga. Hartanya nggak nyelamatin dia, malah diperebutin sama anak-anaknya. Mampir ke rumah sakit, mampir kalau di Surabaya ada rumah kanker Indonesia, di Bandung ada rumah singgah Al-Fatih. Ketemu tuh sama orang-orang, anak-anak yang kata, dokter udah bilang umur saya 6 bulan lagi, tapi bisa mereka yang ngajak bercanda, ngajak ketawa. Enakan saya katanya, udah keluar boarding passnya, 6 bulan lagi berangkat. Kok mah nggak tahu. Kan yang repot yang nggak tahu. Ya. Kajian waktu itu di Lombok, ke komunitas Tunarungu, coba bayangin. Seumur hidup nggak pernah dengar bunyi apapun, dengar kajian, gimana ngedengerinnya? Dibantu penerjemah ada, bahasa isyarat. Lagi ngobrol, makan, habis kajian, bisa-bisanya mereka yang ngajak sholat, udah waktunya azan. Mereka kan nggak tahu azan bunyinya kayak gimana, suara sendiri aja nggak pernah dengar seumur hidup. Tapi sekarang alhamdulillah udah ada gadget, bisa disetting, waktunya harus azan, geter handphonenya, jadi dia tahu. Terus ini ngapain aja sejauh ini? Ngegantung di sini, cantelan panci bukan. Tapi ngedengar azan kadang biasa aja. Ya wisata rohani kayak gitu amat sangat menghidupkan hati. Sehingga akhirnya kita syukuri, ya Allah ketemu mereka itu. Sering-sering ya jadwalin wisata rohani. So kemana aja? Ke panti, kemana aja ya. Karena kalau misalkan gaulnya sama yang ya selalu dengan yang di atas, bukan berarti nggak boleh temenan yang di atas ya, cuman ya kita seimbangin lah. Karena kan kita mah punya gelang emas 5, gaulnya sama yang punya toko emas 5, berasa miskin lagi bu ya. Yang punya toko emas 5, gaulnya sama yang punya tambang emas 5, berasa miskin lagi udah ya. Maka ya udahlah, nggak ada habis ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Lanjut, ada lagi? Nyampe bu?
Atau enggak di WA aja Bu, di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu. Saya tanyakan ya Pak Ustaz, bagaimana perilaku orang yang ikhlas? Sebab menurut saya ikhlas itu bisa diucapkan, tapi di hati susah. Susah diamalkan. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Ini Bu, hadiahnya Bu. Mudah-mudahan manfaat ya Bu. Nanti Ibu mewarnai. Iya. Baik, gimana caranya orang ikhlas itu gimana sih? Ya diucap mah mungkin gampang, tapi ngamalinnya susah. Ciri ikhlas yang paling sederhana adalah ada orang, tidak ada orang, sama aja. Ya. Kalau ada orang, ada yang muji baru semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat. Ya berarti mungkin untuk orang lain kita berbuatnya, bukan untuk Allah. Sedangkan mati bakal, ke surga pengen, berkumpul seluruh manusia bersepakat selamatin si Koko yuk ke surga, tapi yang punya surga nggak izinin saya masuk, tetap nggak bisa saya ke sana. Terus masih mau capek-capek ngejar omongan orang. Apalagi tadi terusan ayat yang Al-Hijr surat 15 ayat 39. Ayat 39-nya kan iblisnya berkata, engkau sih jadiin aku sesat ya Allah. Di ayat 40-nya orang yang justru tidak bisa disesatkan oleh iblis adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin. Adalah kecuali orang-orang yang beribadah kepadamu ya Allah sebagai orang-orang yang mukhlas, ikhlas. Ini setannya sendiri yang berkata, iblisnya sendiri yang berkata, orang yang ikhlas satu-satunya jenis orang yang nggak bisa digoda. Goda pakai apa? Tinggalin sholatnya, ada yang ngajak pacaran, biasa aja ngadepin perempuan. Iya, tertarik, lawan jenis tertarik, tapi udah tahu yang akan didapat kenikmatannya cuma sedikit, mudorotnya lebih besar. Bu, izin ya. Punten. Orang yang selingkuh, berzina, emang nikmatnya berapa tahun sih? Beberapa menit Bu, punten Bu. Pergi ke hotel, paling kejadiannya mah berapa menit. Udah. Tapi efeknya netizen tahu, dipecat, istri ninggalin, anak-anak benci, saking anaknya benci sama ayahnya sendiri, dia akhirnya nggak tertarik sama laki-laki, tertariknya sesama perempuan, gara-gara dosa beberapa menit tuh coba. Rusaknya sampai bisa bertahun-tahun. Ada yang sampai udah 20 tahun lebih anak perempuannya masih nggak mau bicara sama bapaknya hanya karena zina sekali-kalinya dan cuman berapa menit. Worth it nggak sih? Layak nggak sih? Nggak, ya. Hanya gitu ya. Udah dipikir benar-benar. Dan kalau udah benar-benar lillahi ta'ala, udah weh. Yang penting yang Allah suka. Goda dengan harta, udah tahu, udah harta mah gitu weh, banyak yang nggak bisa dibawa mati, banyak malah jadi dosa juga malah berarti jadi musibah, jadi biasa weh, udah gitu ya. Kalau udah makin ikhlas, ini tingkatan yang udah paling iblis juga nggak bisa goda. Gimana ngelakuin itu tadi? Ya udah, ciri paling kalau ditanya tadi gimana contoh-contohnya atau cirinya ya tadi, ada orang tidak ada orang sama saja. Ya, sebetulnya kita semua punya bibit-bibit itu kok Bu. Coba Ibu di sini puasa kan ya kalau Ramadan ya. Waktu puasa kan tetap harus sholat ya. Sholat kan harus wudhu dong. Wudhu ada kumurnya nggak? Kalau Ibu telan satu teguk ada yang tahu nggak tetangga Ibu kiri kanan? Nggak akan. Tapi Ibu pernah ngelakuin itu nggak? Nggak kan? Ngapain bela-belain? Nih, karena tahu Allah pasti tahu ya. Jadi ya udah, itu kudu benar-benar ngerasa bahwa kan itu ciri-ciri orang yang insan. Kalau di dalam hadis kan disebutkan fa illam takun tara ka'annahu yarak. Karena ngerasa beribadah itu seperti ya ada Allah di hadapannya. Kalaupun nggak bisa ngebayangkan ada Allah di hadapannya, dia menyadari Allah selalu memandang dirinya. Jadi dia benar-benar sadar betul aku tuh nggak pernah sendirian.
Kayak punten Bu ya, orang selingkuh di kamar cuma berdua. Enggak, aslinya mah ramean Bu. Ya, masing-masing ada malaikat pencatat tuh, 2 kiri kanan. Yang cewek ada, yang cowok ada. Ada yang digodain jin, ada jin penunggu ruangannya. Oh rame itu Bu. So, ditonton rame-rame itu Bu. Ya. Jadi nggak pernah kita benar-benar sendirian tuh, nggak pernah. Ya. Kayak sudah ya. Karena kalau dulu orang-orang soleh terdahulu tuh Masya Allah, ketika ditanya siapakah Allah itu bagi dirimu, ada yang menjawab, dialah Allah yang tetap memasukkan udara ke dalam ruanganku padahal aku sedang mengkhianatinya di dalamnya. Jadi selalu Bu ingat ke Allah. Ya gitulah kurang lebih yang ikhlas ya. Ya kalau udah ikhlas udah repot. Sakit hati juga bingung sakit hati gara-gara apa. Dijahatin lumayan penggugur dosa. Bisa jadi amalan saya kurang buat ke surga, sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, sedekah apa lagi, tahu-tahu dapat fasilitas, ada yang nyakitin, lumayan, ya. Tuh, sakit hati gara-gara apa lagi coba, ya. Kalau udah hatinya cuma Allah doang, ya. Masya Allah, luar biasa, ya. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ada yang pertanyaan lagi, yang pakai jilbab putih bisa agak maju sedikit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah nikmat dan musibah. Iya. Kemudian dipuji dan koreksi. Iya. Karena kita harus semuanya kita serahkan kepada Allah. Iya. Nah, itu bagaimana supaya semuanya itu kita bisa harapkan jadi berproses ya. Iya Bu. Tuh. Baik, bismillah. Punten Bu, ini gribalnya. Bu maaf ya Bu, jadi bolak-balik kayak setrikaan. Ya. Mudah-mudahan manfaat ya Bu. Baik, gimana caranya biar bisa kayak gitu? Tadi Ibu juga bilang berproses. Ya pasti sih Ibu berproses mah. Nggak mungkin ujuk-ujuk matang betul. Ibu tahu nggak, ada hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin." Barang siapa diinginkan kebaikan oleh Allah kepada hamba ini, maka Allah akan pahamkan dia kepada agama. Kata khairan di dalam hadis itu, sebagian guru hadis kami menyebutkan bisa tertuju kepada surganya Allah. Sehingga ada yang menerjemahkan seperti ini, kalau Allah pengen hamba ini masuk ke dalam surga, gimana caranya? Yufaqihu fiddin, Allah akan pahamkan dia kepada agama. Masalahnya kan mudah kan bagi Allah, langsung matiin aja, langsung masuk ke surga, betul? Kenapa nggak langsung dimatiin? Jadi biar kita bisa jadi baik dulu, bisa ngajakin orang-orang biar sekeluarga. Coba sendirian langsung meninggal, nggak sempat ngajakin, ngedakwahin keluarganya untuk yuk sama-sama ke surga. Pengen di surga sendirian, meskipun surga tetap nikmat, tapi kan kita pengen sama orang-orang yang kita sayang, betul? Dan ketika akhirnya kita pengen tambah tadi faham kepada agama, yufaqihu fiddin, Allah fahamkan kepada agama, apakah tiba-tiba langsung hafal 30 juz? Kan itu juga enggak. Terus gimana prosesnya? Salah satu jalannya biasanya dibikin jadi mau datang ke majelis ilmu. Padahal dulu males ah. Sekarang kayaknya kalau nggak ke majelis ilmu dalam berapa waktu tuh nggak betah. Bahkan lama-lama healingnya lama-lama ke majelis ilmu. Ya. Nah kalau udah nyampe kayak gitu, itu berproses. Lama-lama jadi tahu, Qurannya jadi sering dibaca. Tadinya dibaca doang, lama-lama dibaca terjemahannya. Penasaran terjemahannya nggak puas, lama-lama baca tafsir. Lama-lama akhirnya gaul, ganti komunitas, ganti circle yang lebih ngajak kepada kebaikan. Proses pelan-pelan. Kan nggak tiba-tiba langsung paham semuanya. Tapi dibikin jadi ini penasaran. Di angkot biasanya supir angkotnya biasa dengerin apa, kalau ini kok dengerin murotal, ayatnya diulang-ulang, penasaran apa ya artinya. Di rumah jadi ngebuka-buka.
Nggak ada yang kebetulan, bismillah. Ya kita mau nyambut. Makanya kadang ada di salah satu kajian guru kami pernah bilang kayak gini. Ini wajah-wajah yang sedang kami lihat di kajian ini wajah-wajah yang Allah pengen kalian nanti ada di dalam surganya. Iya dong. Karena berdasarkan hadis tadi, kalau Allah pengen seseorang masuk pengen ke dalam surga tadi. Dan kalau Allah memang udah nggak pengen, kaliannya udah mau berangkat pun mudah sama Allah digagalin. Bannya kempes kayak, bensinnya habis kayak, ditilang kayak, kepleset kayak. Mudah kan bagi Allah? Ini mah nyampe weh. Ibu di sini nyampe kan, nggak ada kendalanya. Ada yang patah tulang dulu tadi pas berangkat? Enggak. Ada yang kena tilang dulu? Enggak. Coba Bu, jujur. Karena kan ibu-ibu ini preman jalanan sebetulnya. Sen kiri belok kanan siapa? Nah, jujur Bu. Berapa kali ibu sen kiri belok kanan, ibu lebih sering selamat apa cilaka? Selamat ya. Yang celaka yang di belakang soalnya. Ya. Tuh ya. Kita maaf selamat. Kata orang, kan di motornya udah dipakein stiker bismillah. Ya. Coba Bu ya, Ibu pernah ke daerah puncak nggak Bu? Banyak pesantren di situ teh Bu ya. Udah gitu kadang yang nyetirnya teh ya Allah anak baru paling seumur 6 SD 1 SMP, kakinya dia belum napak Bu, sarungan pakai peci, ugal-ugalannya kayak gimana, jarang saya lihat mereka jatuh Bu. Dah santri meren ya ngaji kerjaannya tiap hari ge, bisa jadi lebih aman pakai peci daripada pakai helm Bu. Ya tapi ya berdasarkan pertanyaan tadi gimana biar supaya bisa dipuji, dicaci semua kembali kepada Allah. Satu hal yang paling penting yang kadang sering kita lupa, kita juga mesti minta tolong terus Bu kepada Allah. Karena kan ini selalu lupa ya. Kayak insan gini, ada yang bilang waktu itu, kok gimana caranya bangun tahajud? Saya udah pasang alarm 3, minta bangunin istri, minta bangunin temannya istri, minta bangunin macam-macam. Kenapa jadi teman istri ikut-ikutannya? Minta bangunin orang tua, minta bangunin anak-anak. Oh, saya masih belum bangun kok. Waktu itu pernah ditanya balik kayak gini, udah minta tolong ke Allah belum? Oh iya ya. Coba beres sholat isya, yang biasa doanya macam-macam, sekarang doanya, ya Allah, nanti malam saya pengen tahajud, ya Allah, bangunkan saya. Sok dah Bu. Mudah Allah bikin bangun. Pengen pipis ke atau gempa bumi, tsunami misalkan ya. Enggak juga ya. Jangan ya. Ya misalkan apa? Digigit nyamuk, digigit singa. Miara singa Ibu di rumah. Ya. Misal ya. Kayak gitu ya. Kayak gitu-gitu bisa. Kadang yang kurang dari kitanya tuh bergantung ke Allahnya. Sama untuk hal itu juga ya Allah. Berikan saya hati yang selalu terima apapun yang Engkau takdirkan ya Allah. Berikan hamba hati yang selalu bersyukur. Gitu kan, coba lihat doa-doanya para nabi. Ada gitu, ya Allah kayakan saya. Ya Allah, enggak jarang. Ada minta gina, minta kekayaan ada. Tapi kan urutan keberapa? Ada doa dari Nabi, Allahumma ini as'alukal huda wa tuqa wa afaf wa ghina. Minta ginanya, minta kekayaannya terakhir. Itu pun tentu untuk supaya sanggup bersedekah lebih banyak. Tapi yang pertama diminta hidayah ya. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam berkuasa segitunya. Pasukan gak cuma manusia, dari golongan hewan, dari golongan bangsa jin. Udah gitu udah berkuasa, punya istri ratu dari negeri besar sebesar negeri Saba. Sehingga sana istrinya aja segede lapangan bola terbuat dari berlian, dari permata. Dapat istrinya seperti itu. Ketika dapat nikmat kayak gitu, doanya Quran surat 27 An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Al-ayah. Wahai Tuhanku, ilhamkan aku, rezekikan aku untuk bisa bersyukur. Coba saking menghambanya, pengen bersyukur aja minta tolong dulu kepada Allah. Kita kadang ada yang baru gajian bukannya bersyukur malah ngambek. Karena banyak cicilan pay letter dan lain-lain. Ya. Tapi Masya Allah beliau dengan nikmat sebanyak itu, pengen boro-boro sombong, pengen bersyukur aja, ngerasa nggak sanggup, minta tolong dulu kepada Allah.
Makanya udah makin ditundukin aja. Dipuji Allah. Kan fakta tentang dipuji orang tuh sebetulnya dua. Satu, kita dipuji karena Allah menutupi aib kita. Dua, sebetulnya yang dipuji itu Allah. Ya dong. Ibu cantik. Emang kita nggak desain sendiri wajah kita di alam rahim? Enggak. Tahu-tahu Allah desain kayak gini. Maka layakkah kita ngerasa layak dipuji atas sesuatu yang tidak kita perbuat? Ya. Hebat kamu, pinter, gelarnya banyak, hanya butuh cangkang cau. Ibu tahu cangkang cau? Kulit pisang, kepleset, ngegeledag, nama sendiri juga lupa tuh. Ya. Oh, udah ya. Wah, hebat kamu, pelari kenceng, jago, tinggal butuh kepleset di kamar mandi, kaplitak we udah. Ya. Udah, Insya Allah. Mudah bagi Allah ya. Kita mah nggak bisa apa-apalah, Insya Allah. Segagah-gagahnya orang zolim zaman dulu, Namrud matinya sama apa? Nyamuk. Digigit, sakit, mati. Padahal kebiasaannya Raja Namrud itu setiap hari latihan tarung dengan 10 prajuritnya dan selalu menang 1 lawan 10. Nggak tahu kalau lawan 11 mah ya. Matinya sama apa? Nyamuk. Ya. Udah banyak loh yang seperti itu. Maka nggak tahu loh orang-orang zolim ini pada matinya nggak disangka-sangka lah. Matinya gara-gara apa? Oleh yang kecil-kecil. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya. Cukup? Udah? Lah, kembalikan ke MC atau apa? Doa, tutup dengan doa. Baik ya. Para bunda-bunda, izin kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak untuk bermunajat ke sisi Allah ya. Silakan yang punya hajat masing-masing dibacakan dalam hati, Allah pasti mendengarnya. Ditambah lagi mustajab doa, lagi hujan ya. Mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wassallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Berkahi siapapun yang sudah hadir di majelis ini ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu ya Allah. Jadikan Kau yang bertahta nomor 1 di hati kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami pulang dari majelis ini dalam keadaan seluruh dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami hati yang menikmati dalam majelis ilmu, menikmati berdiri di malam hari bersujud menyembah-Mu ya Allah, menikmati setiap kali mendirikan sholat ya Allah. Ya Allah, berikan hati yang selalu lapang dalam menghadapi setiap takdir yang Kau gariskan ya Allah. Ya Allah, berikan kami hati yang selalu mensyukuri apapun yang Kau gariskan untuk kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami rasa bersyukur atas pasangan kami, anak-anak kami, lingkungan kami, keluarga kami ya Allah. Ya Allah, di saat ini juga kami berdoa, selamatkan dan menangkanlah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam, hancurkan Zionis Israel laknatullah ya Allah. Jadikan saudara-saudara kami yang Kau gariskan harus wafat di sana, jadikan seluruhnya syahid dan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, izinkan kami memiliki iman seperti mereka ya Allah. Sungguh kami iri, kami seringkali gelisah hanya karena masalah rupiah. Mereka bisa bersimbah darah hanya untuk menggapai jannah ya Allah.
Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah, anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah, hafiz hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berkahi siapapun yang hadir di majelis ini ya Allah, terutama yang menjadi wasilah diadakan majelis ini. Berkahi guru-guru yang mengajar di sini, berkahi anak-anak yang belajar di sini. Titipkan kepada mereka, kami titipkan mereka kepadamu ya Allah. Tunjukkan mereka, dekatkan dengan sahabat, guru, lingkungan yang membuat mereka tambah bertakwa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih mudah-mudahan yang dirahmati Allah. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, seluruhnya murni dari kebodohan diri ini. Tolong dimaafkan dan dinasehati. Jika ada kebaikan, seluruhnya dari Allah, dan mari kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustaz Muslim, semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan pada hari ini.